bagaimana membangun budaya disiplin yang hampir bisa kita katakan MHQ ini cukup ketat, Ustaz. Terutama wali santri yang merasakan betapa dalam beberapa hal ketat sekali. Mendisiplinkan santri dengan sebegitu ketatnya, tetapi juga tanpa kehilangan ruh kasih sayang yang dalam setiap disiplin tetap tertanam kasih sayang sekaligus juga penanaman karakter sebagaimana yang disampaikan Ustaz tadi. Anakku sekalian, saya sangat bangga dengan kalian. Saya bersyukur punya anak-anak seperti kalian. Walau ketika kalian datang di sini, mohon maaf, ini bahasa canda saya ya. Sebahagian laki-lakinya kencingnya saja belum lurus. Ini bahasa canda saya. Ingusnya saja belum bisa diatur. Celananya tidak tahu di mana dibuka, di mana dibuang. Kemudian lapor ke orang tuanya hilang. Itu yang banyak. Tapi Masya Allah, itu di tahun pertama. Tahun kedua sudah beda, tahun ketiga, apalagi nanti sudah sampai kelas 11, sudah mengatur malah. Kelas 12, Masya Allah, siap-siap jadi ustadzah. Begitu selesai, bisa menjadi contoh. Dan ini yang saya rasakan betul. Saya ulang-ulangi nih, Bapak dan Ibu, kenapa saya memilih setiap hari pergi mencangkul. Kenapa setiap hari saya kerja keras, banting tulang, padahal saya mohon maaf, jalan rezeki saya bukan dicangkul. Dari dulu saya duduk saja menemani santri, insya Allah datang sendiri rezeki itu, tidak perlu mencangkul. Tetapi kalau saya hanya duduk saja, ada nilai-nilai perjuangan yang kalian tidak bisa tangkap. Dikira nanti semuanya ini bisa ada dengan duduk saja. Saya memilih kerja keras supaya anak-anakku bisa melihat bahwa pimpinan itu bukan tempatnya berleha-leha atau hanya mendengarkan laporan. Makanya mohon maaf di Putri sering sekali ketika saya sudah lihat program berjalan dengan baik semua, saya fokus betul bekerja keras dengan cangkul saya. Tapi kalau perasaan saya merasa tidak tenang, berarti ada penanganan, apakah kelasnya atau menghafalnya yang mungkin tidak sesuai dengan yang digariskan oleh madrasah Hafidz Quran. Tiba-tiba saya ambil alih, dalam artian saya bantu mendisiplinkan dengan cara pegang mic. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran bahwa pimpinan tidak boleh hanya bekerja saja terus tapi melupakan santrinya. Tapi pimpinan tidak boleh hanya duduk saja terus sehingga tidak punya visi dan misi besar untuk pengembangan MHQ ke depannya. Dua-duanya harus seimbang. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, kemarin sengaja saya perlihatkan video ketika kita mengaji semuanya, ada santri tertidur, saya tidak marahi. Saya videokan malam dan saya senyum-senyum melihat itu. Ya, kenapa saya tidak marah? Karena saya tahu dia tidur itu bukan sengaja, karena sudah kecapean dengan kegiatan. Ini menunjukkan bahwa ketegasan kita ada, tapi rasa kasih sayang tidak boleh tercabut dalam setiap guru dan pendidik, bahkan kakak-kakak Osma di madrasah Hafidz Quran ini. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama. Tidak mungkin MHQ ini bisa tegak tanpa disiplin. Tapi disiplin tanpa kebijaksanaan juga akan melahirkan santri yang seperti robot. Maka mohon maaf, dengan anak-anakku ada di lantai 2, kemudian saya tidak mendengarkan suara dan saya tidak melihat anak-anakku di atas dan anak-anakku tidak melihat saya. Tapi Ananda bisa tenang. Ini menunjukkan insya Allah kalian tenang mendengarkan Al-Quran yang setiap hari kalian baca. Dan Alhamdulillah ini menunjukkan sistem ketegasan berbarengan dengan kasih sayang di antara guru, di antara kakak-kakak dengan santri madrasah Hafidz Quran. Dan ini harus dijaga secara bersama. Siap? Siap. Siap saling membantu? Siap. Siap saling menolong? Siap. Siap berikan rinso temannya yang kehabisan? Siap berikan jajan temannya ketika temannya tidak punya uang? Siap memberikan temannya sebelum meminta? Insya Allah mudah-mudahan malaikat menjadi saksi dan mendoakan kita supaya apa yang kita teriakkan ini menjadi nyata dan real di madrasah Hafidz Quran.